Oke, assalamualaikum. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Fikri tentunya pada mata pelajaran eh, matematika. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya seperti biasa, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan eh, doa terlebih dahulu ya. Doa sesuai dengan kepercayaan. Doa dipersilahkan. Itu Pak Fikri ini sini aja. Benar. Oke. Benar-benar. Nah, oke. Next. Perhatikan himpunan-himpunan di bawah ini. Yang pertama, ada namanya himpunan nama-nama bulan dalam setahun yang berawalan huruf J. Perhatikan ya. Yang pertama adalah himpunan. Pertama kita review dulu dengan materi-materi soal ya. Oke, himpunan nama-nama bulan yang berawalan huruf J. Nah, oke. Yang kedua, B adalah himpunan nama-nama bulan dalam setahun yang berawalan huruf A. Oke, yang C adalah himpunan nama-nama bulan dalam setahun yang berawalan huruf M. Dan yang terakhir, S, himpunan S-nya adalah himpunan nama-nama bulan dalam setahun. Nah, pertanyaannya adalah tuliskan anggota masing-masing himpunan dengan cara mendaftar anggotanya. Ya, kita sebutkan ya anggota-anggota dari masing-masing himpunan ini. Oke. Yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, apakah setiap anggota himpunan A, B, C juga merupakan anggota himpunan di S? Nah, untuk tahu termasuk anggota himpunan atau tidak, maka kita bisa mengetahuinya dengan cara ya menjawab terlebih dahulu pertanyaan yang nomor 1. Oke, next. Yang nomor 1, pembahasan. Nah, jadi apa ya? Jadi di pembahasan. Yang pertama, kita bisa menguraikan anggota-anggotanya. Yang pertama adalah himpunan nama-nama bulan dalam setahun yang berawalan huruf J. Nah, artinya apa? Ya kita bisa mendaftarkan atau bisa menuliskan anggotanya ya Januari, Juni, Juli. Karena 3 bulan ini diawali huruf J. Sedangkan pertanyaan yang kedua adalah himpunan nama-nama bulan dalam setahun yang berawalan huruf A. Maka kita bisa menulis April dan Agustus. Yang selanjutnya yang C, himpunan nama-nama bulan dalam setahun yang berawalan huruf M. Maka kita bisa menuliskan Maret dan Mei. Nah, sedangkan yang S, himpunan nama-nama bulan dalam setahun, maka kita bisa menuliskan semua bulan. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah setiap anggota himpunan A, B, C merupakan anggota himpunan di S? Ya kan? A itu ada Januari, Juni, Juli. Di S ada enggak? Ada Januari, Juni, Juli. Nah, berarti A termasuk anggota bagian dari anggota S. Oke. Selanjutnya April, Agustus. B itu April, Agustus. Di sini ada enggak? Ada April, ada Agustus. Berarti B itu merupakan bagian dari himpunan S. Selanjutnya apalagi nih?
himpunan anggotanya berawal huruf M. Nah, di sini ada apa? Maret dan Mei. Maka di sini ada nggak? Maret. Terus di sini ada Mei. Nah, maka anggota himpunan di C merupakan anggota bagian dari himpunan S. Maka anggota himpunan A, B, C adalah anggota himpunan S. Oke. Nah, selanjutnya nih. Nah, jika ada pertanyaan seperti ini, M 13579. Di antara himpunan di bawah ini, manakah himpunan yang anggotanya memuat semua anggota himpunan M? Beri alasan. Oke, kita lihat pembahasannya. Yang pertama, ada pernyataan himpunan mengenai bahwa himpunan bilangan cacah lebih dari 6. Nah, maka kita bisa menuliskan 7, 8, 9, 10, ya, 11, dan seterusnya. Lah, apakah himpunan M ini termasuk ke dalam himpunan ini? Jawabannya adalah tidak. Tidak memuat semuanya, sehingga ya hanya memuat 7 dan 9 ya. Tapi kan di sini kan pertanyaannya apakah memuat semuanya? Nah, di sini ternyata di himpunan F tidak memuat semua himpunan dari himpunan M, maka tidak termasuk. Oke. Selanjutnya himpunan bilangan ganjil. Kita bisa menuliskan ya 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Dan selanjutnya M juga 1, 3, 5, 7, 9. Berarti himpunan M masuk ke dalam himpunan ini tidak? Ya, jawabannya adalah masuk. Ya, lihat nih. 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9. Maka M ini masuk ke dalam himpunan Q. Maka memuat semua anggota, maka termasuk. Selanjutnya, himpunan bilangan asli. Lihat nih. Himpunan bilangan asli. Oke. Maka kita bisa menuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Perhatikan, di M ada 1, di B juga ada 1. Di M ada 3, di B juga ada 3. Di M ada 5, di B juga ada 5. Selanjutnya di B ada 7, di M ada 7, di B juga ada 7. Selanjutnya di M ada 9, ya. Di B juga ada 9. Maka M ini termuat dalam himpunan B. Ya, maka karena memuat semua anggota M, maka B itu termasuk. Oke, selanjutnya himpunan bilangan bulat kurang dari 3. Wah, kurang dari 3 kan ya kurang, terus negatif 1, 0, 1, 2. Ya, maksimal adalah 2. Ya, jadi ini yang sama berapa? Cuma angka 1 saja sini. Kalau tidak memuat semuanya, maka tidak termasuk. Oke, next. Nah, jadi ketika ada himpunan, ya himpunan yang besar yang mencakup semua himpunan yang ada, yang semua anggotanya sedang dibicarakan, ya semua anggota yang dibicarakan, maka himpunan tersebut disebut dengan himpunan semesta. Atau himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta juga disebut dengan semesta pembicaraan. Kemudian himpunan semesta dilambangkan dengan S. Jadi, nah, kita kembali lagi. Contoh, himpunan bilangan ganjil. Nah, kemudian himpunan bilangan asli. Nah, ini adalah contoh-contoh himpunan semesta. Ya, contohnya lagi seperti ini. Ya, himpunan nama-nama bulan dalam 1 tahun ini merupakan himpunan semesta. Artinya himpunan yang mencakup semuanya.
Oke, next. Nah, lihat contoh berikut ini. Nah, ini bentar. Benar nih. X adalah himpunan semua siswa kelas 7C di SMP Negeri 1 Wonosari. Nah, ini artinya apa? Ya ini namanya himpunan semesta. Adalah himpunan keseluruhan anggota himpunan yang sedang dibicarakan atau himpunan yang sedang dibicarakan. Oke, next selanjutnya. Himpunan semua siswa kelas 7A, 8A di SMP Negeri 2 Tegalsari. Ini juga termasuk contoh dari himpunan semesta. Oke, next. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nah, S di sini adalah himpunan semestanya adalah semua siswa kelas 7C SMP Negeri 1 Wonosari. Nah, sedangkan P himpunan siswa laki-laki SMP kelas 7 himpunan siswa laki-laki kelas 7C di SMP Negeri 1 Wonosari. Sedangkan yang ketiga adalah himpunan siswa perempuan kelas 7C di SMP Negeri 1 Wonosari. Nah, ini artinya ini punya siswa laki-laki. Ini punyanya siswa perempuan. Kemudian S ini mencakup laki-laki dan perempuan. Jadi S itu himpunan semuanya, baik laki-laki maupun perempuan ya. Jadi gabungan semua anggota himpunan. Oke. Contoh lain nih, misalnya kita mempunyai himpunan P. Nah, P itu 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan semesta yang mungkin dari P adalah, lihat nih, S 1, 3, 5, 7, 9. Benar nggak? Benar sekali, karena ini kan P itu 1, 3, 5, 7. Di sini ada nggak? 1, 3, 5, 7. Maka S itu himpunan semesta dari bilangan P, dari himpunan P. Karena himpunan S itu mencakup semua anggota dari himpunan P. Selanjutnya, himpunan 10 bilangan asli yang pertama. Nah, bilangan asli yang pertama kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka 1, 3, 5, 7 masuk nggak ke dalam S? Masuk. Nah, masuk. Sehingga jawaban nomor 2 juga benar. Selanjutnya, S itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 100. 1, 3, 5, 7 masuk di sini nggak? Masuk. Nah, karena masuk ke sini, maka juga termasuk. Oke, selanjutnya yang S. 1, 3, 5, 7, 9, dan sampai 51. Ya. P ini masuk nggak? 1, 3, 5, 7 masuk ke dalam himpunan S yang ini? Iya nggak? Iya. Maka ini juga termasuk. Selanjutnya, yang nomor 5. Himpunan bilangan asli. Wah, himpunan bilangan asli kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya sampai tak terhingga ya. Dan 1, 3, 5, 7 juga termasuk dalam himpunan bilangan asli. Maka 1, 3, 5, 7 masuk ya ke dalam bilangan asli. Oke, dan himpunan bilangan asli di sini adalah himpunan semesta dari himpunan P. Lihat nih, kesemuanya ini adalah contoh himpunan semesta dari himpunan P. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, ada buaya, biawak, komodo, guguk ya anjing di sini, kucing. Selanjutnya, nah lihat nih. Kita lihat buaya ini, biawak, komodo, ya ini guguk, sama kucing. Himpunan semestanya apa? Kita lihat nih. Manakah titik di mana kita menemukan hal yang sama? Nah, berkaki 4, ini beranak, tidak.
Selanjutnya, perhatikan. Maka kemungkinan himpunan semestanya adalah hewan pemakan daging. Karena kesemuanya ini adalah himpunan pemakan daging. Oke, selanjutnya ular belalang. Ular belang, ular piton, ular sanca. Nah, ketemunya di mana nih? Di sini sama di sini. Oke. Maka kita bisa menuliskan S adalah himpunan hewan melata, ya, ini melata. Dan juga S himpunan semua jenis ular. Nah, karena ketemunya di dua ini ya. Oke, bisa juga di sini S adalah himpunan hewan yang bertelur. Atau juga bisa juga S himpunan pemakan daging. Jadi bagaimana di mana ketemunya ya, titiknya itu di mana ketemunya. Jadi ketemu di sini maka otomatis termasuk himpunan semua jenis ular, himpunan hewan melata, kemudian ketemu di sini juga ya, karena ini udah ketemu di sini maka akan mengikuti sini. Himpunan hewan yang bertelur dan himpunan hewan pemakan daging. Maka itu adalah himpunan semesta dari himpunan ular belang, ular piton, dan ular sanca. Nah, perhatikan. Ya, makanan kesukaan Pak Reza adalah ikan bakar, sate, dan bakso. Buatlah himpunan dari pernyataan tersebut. Nah, maka ya Pak Reza itu suka ikan bakar, sate, dan bakso. Maka kita bisa menuliskan A adalah himpunan makanan kesukaan Pak Reza. Oke, ya. Ini clue-nya, makanan kesukaan Pak Reza. Jika sudah banyaknya anggota yang banyaknya makanan yang disukai Pak Reza berapa? Ya ada ikan bakar, ada sate, ada bakso. Maka jumlah anggota himpunannya ada 3. Nah, banyaknya anggota himpunan ya 3 itu tadi ada ikan bakar, sate, bakso itu ada 3 atau banyaknya anggota himpunan disebut dengan kardinalitas. Oke, next. Nah, banyaknya anggota suatu himpunan yang berbeda disebut dengan kardinalitas himpunan. Nah, perhatikan contoh berikut. Himpunan bilangan ganjil antara 124 sampai dan 129. Maka jawabannya adalah 125 dan 127. Maka berapa kardinalitasnya? Atau kita lambangkan dengan huruf N kecil. Kardinalitas anggota M berapa? Ada 2. Ini 1, ini 2. Ya, kalau ditanya seperti ini maka jawabannya adalah 2. Oke. Maka notasinya adalah dengan menuliskan N, itu kardinalitas dari himpunan M. Kalau di sini kita tahunya di sini hurufnya adalah katakanlah A, maka di sini kita bisa menuliskan N dalam kurung A. Oke, next. Nah, oke, suatu himpunan dapat dinyatakan dengan cara menuliskan anggotanya dalam suatu gambar. Diagram yang dinamakan dengan diagram Venn. Ya, untuk menggambar diagram Venn, ini berikut aturan-aturannya ya. Diagram Venn itu yang seperti ini. Ya, ada kotak. Nah, ini kotak adalah bulat. Bulat. Ya, bisa kayak gini gambarnya atau enggak bisa kayak gini di dalamnya, atau bisa seperti ini lingkarannya. Nah, seperti itu. Nah, jadi suatu himpunan dapat dinyatakan dengan cara menuliskan anggotanya dalam suatu gambar diagram Venn, ya. Nah, cara menulisnya adalah menggambar sebuah persegi panjang untuk menunjukkan semesta dengan mencantumkan huruf S di pojok kiri atas. Ya, jadi seperti ini. Set.
Ini kan kotak. Maka di pojoknya ditulis S. Nah, seperti itu. Menggambar bangun tertutup. Nah, katakanlah membangun lingkaran. Set. Memberi nota titik yang berkata untuk katakanlah, nah, kalau ini himpunan apa? Ini himpunan P, katakanlah. Kemudian kita kasih titik. Terus angka 1. Kemudian angka 2. Anggota himpunan P apa aja? Angka 3. Angka 5. Dan seterusnya. Nah, seperti itu cara menuliskannya. Oke, berikut. Nah, jadi seperti ini. Pertama, kita bikin lingkaran. Selanjutnya kita kasih huruf S. Kemudian kita bikin lingkaran di sini. Kemudian kita titik, kita tuliskan anggotanya. Katakanlah kalau di sini jambu, ya jambu. Katakanlah di sini ada ake jeruk. Dan seterusnya. Kayak gitu ya. Atau angka juga bisa di sini. Katakanlah angka 1. Dikasih titik ya. 2. 3, dan seterusnya. Ini adalah cara membuat diagram Venn. Nah, perhatikan. Nah, kita akan membuat diagram Venn dari gambar berikut ini. S adalah apel, himpunan semestanya adalah apel, jeruk, mangga, nanas, pisang. Selanjutnya, apel, nanas, A adalah apel, nanas, pisang. Sedangkan B, nanas, pisang, apel, jeruk, mangga. Dari himpunan di atas, jawablah pertanyaan berikut. Gambaran ketiganya dari himpunan di atas dalam diagram Venn. Kemudian, apakah semua anggota himpunan di A menjadi anggota di B? Mengapa? Apakah semua anggota di B A menjadi anggota di B? Mengapa? Nah, kita lihat dulu. Nah, kita bisa tahu ya, tadi A itu apel, nanas, pisang. Sedangkan B itu ada apel, nanas, pisang, jeruk, mangga. Ya, jadi maka gambarnya seperti ini. A, kita gambar dulu, apel, nanas, pisang. Kemudian kan B juga ada apel, nanas, pisang. Jadi kita tidak perlu menuliskan lagi. Maka A itu masuk ke dalam lingkarannya B. Nah, maka tinggal ditulis kekurangannya apa. Ada jeruk sama mangga. Pertanyaannya, apakah semua anggota di A adalah semua anggota di A adalah anggota di B? Karena memiliki jenis buah yang sama, ya kan? A itu termasuk anggota di B kan? Ya. Namun tidak semua anggota B anggota A karena B memiliki jumlah jenis buah yang lebih banyak yang tidak dimiliki oleh A, yaitu jeruk dan mangga. Iya. Namun sebaliknya, semua anggota yang di B itu bukan anggota himpunan di A. Ya, karena di B itu lebih banyak, ada jeruk dan mangga, sedangkan di A itu hanya 3 buah saja. Maka bukan termasuk. Oke, himpunan A merupakan himpunan bagian ya. Himpunan A itu himpunan bagian dari himpunan B kan tadi? Iya. Dan hanya jika setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B, maka dilambangkan A himpunan bagian B. Nah, jika anggota A yang bukan anggota B, maka jika semua ada loh anggota A yang bukan anggota B, maka otomatis A itu bukan himpunan B. Katakanlah di A itu punya buah anggur, ya maka gambarnya tidak akan seperti ini. Kalau ada anggur, maka gambarnya seperti ini. Nah, di sini itu buah yang sama. Buah yang sama. Di sini buah yang berbeda. Sedangkan di sini juga buah yang berbeda. Kalau semua A itu punya satu buah yang tidak sama dengan himpunan bilangan B. Seperti itu. Maka jika bukan himpunan bagian, maka dituliskan A bukan himpunan bagian dari B. Nah, perhatikan berikut ini. S itu A, I, U, E, O. A itu A, I, U, E.
B itu A, I, U. Maka kita tulis dulu dari yang paling kecil. B, A, I, U. Kita tulis. A itu A, I, U, E. Ya, yang kurang apa? E. Maka kita tambahkan E. Karena B otomatis punya A. Selanjutnya, S itu ya punya A, I, U, E, O. Yang tidak termasuk dalam A maupun B apa? O. Maka O-nya kita tulis di luar seperti ini. Ini cara membuat diagram Venn. Maka B itu termasuk himpunan bilangan A. Kemudian ya B itu termasuk punyanya A kan ya. Sedangkan A itu punya kesamaan atau merupakan semua anggota himpunan A termasuk dalam himpunan S. Maka otomatis bilangan B ini juga himpunan bagian dari S. Oke, kamu harus tahu nih. Setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Nah, setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Jadi, untuk sembarang himpunan A, maka ya ketika ada himpunan A, ya maka ya A itu ya himpunan A, ya itu ya bagian dari A itu sendiri. Aku maksudnya gimana? Nah, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Jadi untuk sembarang himpunan, maka himpunan kosong itu juga termasuk himpunan bilangan dari suatu himpunan. Lebih lanjut lagi, lebih lanjut jika ada himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri disebut dengan himpunan bagian tak sejati. Sedangkan himpunan bagian yang selain dari himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri maka disebut dengan himpunan sejati. Contoh, aku adalah P. P adalah himpunan kosong. Siapakah himpunan bagianku? Ya himpunan bagianku ya P itu sendiri. P itu himpunan bagian dari P atau himpunan kosong itu bagian dari P. Aku adalah K dalam kurung P. Siapakah himpunan bagianku? Maka himpunan bagianku ya himpunan kosong dan P sebagai himpunan K ya, himpunan kosong dan P-nya itu sendiri ya. Maka atau K itu himpunan bagian dari K. Nah, seperti itu. Nah, contoh soal berikut ini nih, perhatikan saja. Tuliskan semua himpunan bilangan bagian dari A. Di mana A itu ABC, ya jumlahnya A itu ada 3 kan, 1, 2, 3. Himpunan yang tidak memiliki anggota, ya anggotanya 0 itu himpunan kosong. Berarti himpunan A itu punya himpunan kosong. Sedangkan himpunan bagian yang beranggotakan satu elemen, nah anggota adalah ya maka yang isinya satu-satu kita pisah A, B, C. Selanjutnya himpunan bagian yang beranggotakan 2 elemen, maka kita bisa menuliskan AB, AC, BC. Nah, kita susun jadi 2 elemen. Selanjutnya himpunan bagian yang beranggotakan 3 elemen, maka kita bisa menuliskan ABC. Maka jadi himpunan bagian A itu ada himpunan kosong, kemudian A, B, C, ya, AB, AC, BC, selanjutnya ada ABC. Artinya kita pisah-pisah ya dari himpunan yang kosong, kemudian himpunan yang isinya 1, himpunan yang isinya 2, himpunan yang isinya 3. Maka banyaknya himpunan bagian ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lihatnya kurungnya ya 8. Maka seperti kita ketahui 8 itu 2 pangkat 3. Di mana 3 itu apa di sini? Banyaknya anggota ya kan 1, 2, 3. Kan ada 3 kan? A, B, C. A, B, C. Anggotanya ada 3. Di mana 3 itu banyaknya jumlah anggota himpunan A. Maka untuk mencari banyak himpunan bagian dapat kita cari dengan 2 pangkat N. Ya, katakanlah lihat nih, ada 3, maka 2 pangkat 3 di 8. Kita bisa buktikan dengan menguraikannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Berdasarkan pembahasan di atas, maka kita dapat menuliskan himpunan baru dari himpunan bagian adalah, ya kita bisa tulis ya, tadi setelah dipisah-pisah, kita tulis kembali. Jadi HA dengan menggunakan HA. HA itu himpunan kosong, kemudian himpunan yang isinya 1-1, himpunan yang isinya 2-2, dan himpunan yang isinya 3. Nah, himpunan dari kumpulan dari himpunan bagian, baik ya, himpunan dari seluruh bagian, maka disebut dengan himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang anggotanya seluruh himpunan bagian dari A yang dilambangkan dengan HA. Ya, kemudian banyak anggota himpunan kuasa dilambangkan dengan NHA. Ya, untuk mengetahui banyak himpunan kuasa ya sama dengan cara memangkatkan 2 pangkat jumlah anggotanya. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, kurang lebihnya Pak Fikri mohon maaf. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.